Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini kita masih membahas tentang perkara-perkara yang hukumnya makruh dikerjakan di dalam sholat kita, atau makruhatus sholat, perkara-perkara makruh dalam sholat. Kita sudah bahas pada bulan yang lalu. Yang pertama tarku sunnatin minas sunani amdan, sengaja meninggalkan sunnah dari sunnah sholat secara sengaja, meninggalkannya secara sengaja, seperti sengaja meninggalkan doa iftitah, seperti sengaja meninggalkan doa ketika rukuk, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, dan perkara-perkara lain yang hukumnya adalah sunnah, sengaja meninggalkan perkara sunnah. Yang kedua, memanjangkan rakaat yang kedua dan memendekkan yang pertama. Dalam bahasa lain, rakaat pertama yang dibaca pendek, rakaat kedua yang dibaca panjang. Ini hukumnya makruh. Rakaat pertama pakai inna a'thaina, rakaat keduanya pakai al-fajr. Rakaat pertama inna anzalnahu fi lailatul qadr. Rakaat kedua amma yatasaalun, lengkap. Berikutnya, termasuk di antara perkara yang makruh adalah mengulangi surat yang sama dalam dua rakaat. Rakaat pertama inna a'thaina, rakaat kedua inna a'thaina, padahal dia memiliki hafalan yang lain, maka itu hukumnya termasuk makruh. Termasuk perkara makruh yang sudah kita kaji pada bulan yang lalu adalah sengaja membalik tartib Al-Quran. Artinya rakaat pertama pakai inna a'thaina, rakaat keduanya pakai apa kira-kira? Ya, alhaqumut.
Itu kan terbalik, mestinya alhaqumud dulu baru inna a'taina. Rakaat pertama pakai surat Al-Baqarah. Rakaat pertama pakai surat Al-Baqarah. Mestinya rakaat kedua lanjutan dari surat Al-Baqarah itu, atau ayat-ayat dari surat Al-Baqarah yang dibaca, atau surat Ali Imran, atau surat An-Nisa, atau surat Al-Maidah, silakan. Tapi jangan sampai yang pertama surat Ali Imran, surat Ali Imran, yang kedua yang dibaca surat Al-Baqarah. Hukumnya tidak membatalkan sholat, sholatnya sah. Tapi oleh sebagian ulama itu dihukumi makruh bagi mereka yang sudah memiliki hafalan Al-Quran. Kecuali satu-satunya hafalan ya hanya ayat itu, silakan diulang-ulang. Termasuk di antara perkara yang makruh di dalam sholat adalah al-qira'atu fi ruku'in aw sujudin, membaca Al-Quran ketika ruku' atau sujud. Membaca Al-Quran ketika ruku' atau ketika sujud. Kalau di dalamnya isinya doa, maka betul-betul kita niati di situ kita berdoa, bukan membaca Al-Quran. Itu pun oleh sebagian ulama menganjurkan sebaiknya membaca rukuk atau sujud itu adalah kalau mau berdoa, doa tambahan itu doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah ketika rukuk atau sujud, atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang bukan dari Al-Quran Al-Karim. Apa tidak boleh Ustaz? Para ulama menganggap boleh dan hukumnya tidak makruh membaca doa yang dari Al-Quran, tapi betul-betul niatnya adalah doa, bukan membaca. Kemudian termasuk perkara yang makruh di dalam sholat lanjutannya adalah menoleh tanpa ada kebutuhan. Menoleh tanpa ada kebutuhan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, iyyaka wal iltifat fis shalah. Hendaknya kalian tinggalkan menoleh di dalam sholat. Karena fa innal iltifat fis sholati halakatun. Karena menoleh di dalam sholat itu adalah kehancuran. Atau bahasa kita paling gampang yaitu merusak kekhusyuan. Merusak kekhusyuan. Fa in kana la budda, kalau harus menoleh, fa fit tatawwu, maka di dalam salat sunnah saja. Umpomo atau ada hajah yang bisa dikira-kira nanti pas salat sunnah aja. Tapi mosok ya menoleh direncanakan ya. Ini kan kesannya menoleh direncanakan. Nek sing wajib aku tak ora noleh, engko nek sing sunnah tak noleh ya. Itu kesannya malah merencanakan oleh illa li hajatin, kecuali untuk sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Kemudian yang berikutnya adalah sengaja membunyikan apa namanya? Napa niki? Mengkretekkan, gitu ya, membunyikan kretek-kretek di anggota tubuh kita, termasuk diantaranya adalah kecuali bagi wanita ketika menjadi makmum dalam rangka untuk mengingatkan imam. Cara wanita mengingatkan imam ketika salah gerakan di dalam sholat adalah menepuk telapak tangannya, menepuk telapak tangannya. Ada yang mengatakan nepuknya begini, ada yang mengatakan begini, tidak apa-apa. Tapi kalau itu dilakukan oleh laki-laki hukumnya makruh. Termasuk wanita kalau bukan untuk mengingatkan imam juga hukumnya makruh. Termasuk tadi membunyikannya, termasuk perkara yang hukumnya makruh, termasuk perkara yang hukumnya makruh pernah kita angkat pada pembahasan perkara-perkara yang dianjurkan dalam salat, itu adalah posisi sujud.
yang tangannya ditaruh di dalam di apa namanya ditempelkan ke dalam lantai. Ini termasuk makruh ini. Begini ini hukumnya makruh. Yang tidak makruh bagaimana? Yang tidak makruh adalah mengangkat lengan ini ketika sujud. Mengangkat lengan ini ketika sujud. Ya. Kalau posisinya agak luas bahkan dianjurkan sampai agak kelihatan ketiaknya, bukan dilihatkan diangkat dan ketok enggak ya, maksudnya bagian sini itu kelihatan. Bagian sini kelihatan. Yang makruh begini. Sekali lagi yang makruh karena pembahasan kita yang makruh menaruh lengannya langsung di lantai tanpa mengangkatnya. Ini hukumnya makruh. Termasuk saya ulangi, menoleh hukumnya makruh, membunyikan tangan, kretek-kretek gitu ya, kretek-kretek itu juga hukumnya makruh, ya. Termasuk bertepuk tangan ya, bertepuk tangan juga hukumnya makruh. Ustadz, kok enggak membatalkan sholat? Ya itu belum sampai membatalkan sholat. Kalau dilakukannya ya sekali dua kali, tapi kalau sholat begini-begini ya itu jenenge nonton bal-balan gitu ya, bukan sholat. Berikutnya termasuk yang dimakruhkan ketika sedang sholat adalah bahasa Jawane metenteng. Apa namanya? Berkaca pinggang, betul nggih? Apalah namanya ini? Ini gerakannya ini. Ya. Gerakannya gini. Tapi ya nekat-nekatnya wong salat ketok saya belum pernah melihat orang salat kayak gini. Ini belum pernah. Kalau orang salat dolanan klambi saya pernah lihat, bahkan dengan mata kepala saya sendiri pernah melihat. Tapi kalau berkaca pinggang, walang kerik gitu ya. Itu termasuk di sini termasuk perkara yang dimakruhkan. Ustaz, ternyata hukumnya cuma makruh. Berarti saya sekali-kali sholatnya biar agak gaya dikit, biar viral tak walang kerik. Ya, apalagi kalau disengaja itu nanti terus hukumnya seperti apa? Hukumnya menjadi tidak benar ya. Berikutnya al-absu bil yaddi awil thawbi awil badani awil lihyati awat ul yaddi alal fami aw taghtiyatul anfi min duni hajatin. Ini yang kemarin sudah kita singgung sedikit, yaitu memainkan tangannya baik ke pakaiannya, kelambine dibuka, dikancingno, buka kancingno gitu ya. Atau memainkan baju dilihat. Jahitannya ora rata to, pas salat gitu ya. Atau termasuk diantaranya memainkan anggota tubuhnya. Jadi mohon maaf, ketika sholat mau sholat apa mau olahraga gitu ya. Itu termasuk dilarang atau hukumnya makruh. Atau bermain-main dengan jenggotnya yang diberi rezeki jenggot. Diberi jenggot ini, dolanan jenggot. Atau wad'ul yad 'alal fam, sengaja menutup mulut. Salatnya begini. Atau sengaja menutup al-anfu, menutup taghtiyatul anfi, menutup hidung. Termasuk begini atau apa lah. Disitulah pada awal-awal masa pandemi dulu ada yang pendapat kalau sholat jangan pakai masker. Tapi kata sebagian ulama yang menerangkan tentang masalah penyakit, kalau memang betul-betul ada penyakit yang menular pada akhirnya dibolehkan. Tapi kalau tidak ada hajah, ya artinya tidak ada sesuatu yang mendesak di sana, maka tetap hukumnya makruh.
Khonifuddin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian saya lanjutkan. Karahatu ma yata'allaqu bin nadhari. Perkara-perkara makruh berkaitan dengan masalah penglihatan. Makruh memejamkan mata. Jadi sholat merem itu hukumnya makruh. Illa li khaufin nadhari ila ma yusghilu anis sholah. Kecuali, ada pengecualiannya. Berarti boleh merem. Ketika apa? Ketika matanya tertuju kepada sesuatu yang menyibukkannya dari sholat. Sudah berusaha untuk khusyuk, tenang, tiba-tiba dibacanya ada tulisan lanjutkan. Nah. Apalagi saya pernah dulu zamannya kaos dagadu itu ya, itu tulisannya macam-macam di belakang itu, masya Allah. Termasuk mohon maaf, ya saya sedang tidak mengkritik yang nyuting saya ya. Baju batik tapi yang betul-betul membuat orang lain itu pengen tahu isinya gambar itu apa toh. Jadi batik yang terlalu mencolok sehingga orang itu menjadi betul-betul tertarik untuk melihatnya ke situ, sehingga dikhawatirkan itu mengganggu yang lain. Termasuk kalau para ummahat, para ibu memakai mukena, tapi yang banyak apa ya hiasannya, payet, payet ya, atau apalah, atau dibros, atau ada gambar-gambarnya apa gitu ya. Jelas itu termasuk perkara yang dimakruhkan. Nanti dimakruhkan ketika sholat itu memakai pakaian yang menyibukkan orang lain. Nanti ada pembahasan sendiri. Tapi pembahasan kita sekarang adalah memejamkan mata. Hukum aslinya makruh ketika sholat. Tapi kalau ada sesuatu yang pada akhirnya menyibukkan kita dari sholat, merem itu akhirnya menjadi jalan terakhir. Kan kita sholat belum mampu khusyuk sebagaimana orang-orang di sana yang sholat itu buat diganggu dengan apapun, ndak terpengaruh. Imam Bukhari, rawi hadis yang dijuluki oleh para ulama sebagai Amirul Mukminin fil hadis, itu pada waktu sholat itu dintup kalau jengking jumlahnya songo. Dalam keterangan yang lain dalam kitab Fathul Bari disebutkan Imam Bukhari itu pernah sholat sementara kumbang masuk ke dalam bajunya. Kumbang itu ya tawon gede nih, yang itu mengentopnya itu apa bahasa Indonesianya ya, menyengatnya. Dan beliau tidak merasakan itu. Sadarnya kalau sakit sengatan itu setelah Assalamualaikum warahmatullahi. Kok aku kemeng-kemeng kabeh ngopo iki? Akhirnya minta tolong sama kawannya untuk membukakan pakaiannya. Keluar dari situ kumbang terbang. Ternyata bagian tubuh beliau bagian belakang itu sudah bentol-bentol karena disengat kumbang. Nah, kita cokot nyamuk wis bingung dhewe gitu ya. Gara-gara nyamuk. Astagfirullahaladzim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi, "Idza qama ahadukum fi sholati fala yaghmud ainaihi." Apabila kalian berdiri sedang menjalankan sholat, maka janganlah kalian memejamkan matanya. Sekali lagi itu pada perkara yang normal, tapi kalau ada sesuatu yang menyebabkan dia harus memejamkan mata karena ketidakmampuan untuk khusyuk, karena melihat sesuatu yang membuat dia sibuk melihat itu, maka memejamkan mata hukumnya menjadi boleh. Wa yukrahu raf'al basari ila sama, termasuk hukumnya makruh melihat ke langit-langit.
Maksudnya berarti memandang ke atas. Memandang ke atas. Allahu Akbar. Imame maca mau jam 7 kurang 10 menit. Kira-kira engko sak wacanan pirang menit ya. Apalagi mikirnya tekan kono gitu ya. Cuma melihat-lihat ke langit, wah cat-catannya apik saiki masjid. Ya. Apa namanya? Itu hukumnya makruh, hukumnya makruh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Nasai, Rasulullah SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fis shalah. Betul-betul dilarang kaum untuk mengangkat pandangan matanya ke langit di dalam salat, atau mereka la tuhtafanna absarahum, atau mereka akan tersambar, pandangan mereka akan tersambar ya, tersambar petir gitu ya. Wa kadzalika yukrahu nadr ilal malahi, termasuk tadi saya sampaikan makruh hukumnya melihat pada perkara-perkara yang melalaikan. Perkara-perkara yang melalaikan. Ya tadi ya tulisan lanjutkan, tuliskan apa namanya sing maca iki, apalah tulisannya, apalagi kaos-kaos. Makanya termasuk saya menyarankan kepada hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sholat usahakan bagian belakang tubuh kita itu tidak ada tulisan yang dikhawatirkan mengganggu. Bahwa tidak ada kalimat larangan, nggak ada tulisan, itu sebenarnya tidak ada. Tapi larangan secara umumnya adalah memakai pakaian yang mengganggu jamaah lain ketika sholat. Dan salah satu yang mengganggu itu termasuk tulisan atau perkara-perkara yang aneh. Walaupun tulisannya belakangnya bagus, Laskar Mujahidin atau pasukan penegak amar ma'ruf nahi mungkar, atau tulisannya apalah ya semacam-macam ya, pokoknya macam-macam ya, termasuk Baitus Salam Generation. Itu juga tidak ya, sebaiknya tidak memakai itu untuk sholat. Kalau harus ada tulisan, kasihlah tulisan itu di depan. Kalau ada tulisan, terpaksa harus ada tulisan, saran saya tulisan itu di depan, di saku sini, Baitus Salam, silakan. Jamaah Baitus Salam pro ngaji, ya silakan ya, silakan. Tapi jangan di belakang. Khawatirnya kalau Anda di saf awal mengganggu jamaah lain yang di saf kedua. Jadi untuk urusan pandangan, memejamkan mata hukumnya makruh kecuali ada alasan. Yang kedua, melihat-lihat ke atas, ke langit, itu juga hukumnya makruh. Ketika walaupun saya pernah baca di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu, di sana disebutkan bolehnya seseorang melihat ke langit-langit. Kalau sambil melihat ke langit itu bisa menjadikan dirinya mentadaburi alam dan semakin ingat kepada Allah. Ada alasan yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, tetapi masyhurnya dari kalangan ulama fikih hukumnya makruh. Termasuk makruh melihat kepada tulisan-tulisan atau perkara-perkara yang melalaikan sholat, perkara-perkara yang melalaikan sholat. Maka termasuk saya, kalau khususnya kepada bapak-bapak, kalau sholat itu termasuk tulisan ya, at-toklas itu kalau bisa entah caranya piye, kok neng dhuwur apa kok neng ngarep apa kok neng samping ya, gajah terbang, gajah duduk ding ya, apalagi mangga ya, wadimor ya. Ustadz, mosok kayak gitu kabeh-kabeh ora entuk. Bukan masalah entuk ora entuk, ini kita tidak membicarakan masalah entuk ora entuk. Daripada apa yang kita pakai mengganggu saudara kita dan kita masih mampu untuk meninggalkan itu, kenapa tidak? Walaupun saya termasuk tidak
jenengan itu tulisannya di belakang ganggu, dibalik. Saya tidak memerintah begitu, tapi saya cuma bisa menyarankan itu pun di majelis-majelis atau di keadaan yang ketika tidak mendekati sholat. Karena ketika mendekati waktu sholat ada orang-orang tertentu yang alah urusan khusyuk, orang ini ngopo wae tetap kamu membeli iso khusyuk. Nek niat iso khusyuk, tulisannya opo ning Arab ya tetap iso khusyuk ya. Itu kan bagi orang-orang tertentu yang dimudahkan oleh Allah khusyuk. Tapi kan kalau bagi saya kalau mengatakan jenengan kan gak enak. Bagi saya, masya Allah, untuk khusyuk itu betul-betul perkara yang tidak mudah. Perkara yang tidak mudah. Harus serius kita berusaha untuk bisa khusyuk dalam sholat. Berikutnya yang makruh di dalam sholat adalah mengeluarkan dahak atau ludah di depannya atau di sebelah kanannya. Itu hukumnya makruh. Kalau harus mengeluarkannya itu ke arah kiri. Ke arah kiri. Ketika itu pun ada berbagai pendapat. Ke arah kiri kok kena koncone sini. Yaitu ketika sholat sendirian maksudnya. Ketika sholat sendirian. Kalau harus mengeluarkan dahak, meludah itu ke arah yang makruh ke depan atau ke kanan. Berarti bolehnya ke kiri. Itu pun nanti ada keterangan para ulama. Setelah itu kalau yang saya baca wallahu a'lam bishawab, kalau masjidnya terbuat lantainya itu masih pasir, itu disuruh nutup pakai pasir. Disuruh nutup pakai pasir. Bahasanya sebenarnya bukan disuruh nutup pakai pasir, dimasukkan ke dalam bumi. Berarti kan apa ya diuruki gitu ya, diuruki. Itu kalau pakai pasir, pakai kayak karpet kayak gini, jenengan langsung dieling-eling, oh iki nek salat awas ngidu sembarangan iki. Ono nek salat ning jaba. Ya, akhirnya kalau kita punya kebiasaan itu dan tidak bisa menahan, disunahkan menggunakan sesuatu untuk menjadi tempat itu. Ya mungkin punya kaos tangan, jangan kaos kaki ya, atau mungkin sapu tangan, atau mungkin membawa tisu, silahkan ya, atau membawa tisu. Kemudian berikutnya, termasuk perkara yang dimakruhkan ketika sholat adalah mengepang rambut. Bagi mereka yang punya rambut panjang, diberi rezeki. Aku nengoknya ke sini gitu ya, Pak sudah nggak panjang gitu ya. Ya, refleks saja, refleks gitu ya. Yang punya rambut panjang itu tidak boleh dikepang jadi 2, jadi 3, jadi 4. Harus dibiarkan polos. Jangan dikucir. Jangan dikucir. Sunnah rambut panjang sepundak itu memang mengikuti Rasulullah. Tapi kemudian jangan merasa ini yang paling sunnah. Orang-orang itu tidak sunnah. Masalahnya kalau mau mengikuti sunnah utuh ya Anda jangan mengejek ya. Apa namanya bahasanya itu? Mengejek yang lainnya yang mungkin tidak sama dengan Anda. Kalau mau utuh ya Anda harus pakai jubah. Nyambung ya? Anda harus pakai pakai peci dan ada yang diselendangkan di atasnya. Nanti ada yang makruh pakai surban, Mak ya. Salat pakai surban, cara naronya harus benar. Kalau enggak naronya enggak benar makruh hukumnya. Nanti ada pembahasannya. Mudah-mudahan sampai. Kapan pakai surban itu hukumnya makruh? Ketika cuma diselempangkan di satu pundak. Silakan dibaca di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, itu diangkat di sana pembahasan masalah itu. Kalau harus menggunakannya itu ditaruh di 2 pundak. Entah itu diselempangkan di 2 pundak gini atau diputer-puter di leher, silakan. Yang penting jangan cuma 1 pundak tok. Itu saya baru tahu juga pembahasan itu. Ngaji ini saya baca dulu sebelumnya sampaikan ke jenengan kan baca-baca dulu. Ya, saya mendapatkan materi itu. Ada sebagian kita, mungkin para ustadz biasanya yang suka pakai sorban begitu itu, suka memakaikannya cuma disampingkan di slampirno. Nggih, leres nggih. Ditaruh begitu aja di atas pundak. Tapi anjurannya kalau harus pakai itu adalah di 2 sisinya, di pundak kanan dan pundak kiri mengenai itu, atau di pundak kanan saja tidak apa-apa, tapi tetap ada yang nyeleweng sedikit ke pundak satunya. Intinya begitu, kiri kanan harus
terisi, walaupun secara panjang mungkin tidak sama. Secara panjang tidak. Atau kalau mau pakai semacam sorban, kalau tidak mau di pundak, yang di pundak ini saja hukumnya makruh, maka digunakan untuk tutup kepala. Itu malah dibolehkan. Pakai peci, kemudian kayak pakai sorbannya itu digunakan, mungkin dibuka cuma digunakan untuk menutup kepala. Itu malah boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya ditanya lebih mendalami lagi urusan itu, saya belum mendalami untuk urusan persorbanan tadi itu ya. Saya belum mendalami betul. Cuma yang saya sempat baca, mungkin masih terlalu sedikit bacaan saya, tapi saya mohon dimaafkan yang pernah saya baca begitu. Menyelendangkannya hanya di satu pundak itu hukumnya makruh. Berikutnya wa tasmirul kammi ilal mirfaqaini. Termasuk yang makruh adalah menyingsingkan tasmirul kam, menyingsingkan lengan baju sampai melebihi sikut. Kalau pendek-pendek sekalian, kalau harus dilipat, menyingsingkan itu apa ya? Tasmir itu melingkis ya, melipat ya, melipat. Kalau harus melipat jangan sampai melebihi siku. Loh, Ustadz itu masa ini bukan masalah boleh atau tidak boleh. Kalau ditanya hukumnya boleh, boleh. Kalau kita berbicara hukum boleh, hukumnya apa? Boleh. Cuma kita sekarang sedang membahas mana yang makruh dan mana yang tidak makruh. Yang makruh itu kalau dilipat sampai ini hukumnya menjadi makruh ketika sholat.